Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 22059047 dari jurusan S1 Manajemen. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang forecasting atau peramalan mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh Ibu Mutia Rosalinda SEMM. Baik, langsung saja. Penjelasan yang pertama yaitu tentang konsep forecasting. Forecasting atau peramalan adalah proses prediksi atau estimasi tentang kejadian di masa depan. Dalam konteks manajemen, peramalan sangat penting karena mampu membantu perusahaan atau organisasi untuk merencanakan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam dunia bisnis, peramalan merupakan dasar bagi perencanaan kapasitas, anggaran, perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan inventory. Perencanaan sumber daya, perencanaan pembelian, atau pengadaan bahan baku, dan sebagainya. Selanjutnya, pentingnya strategi forecasting. Fungsi forecasting ialah sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Peramalan yang sudah dibuat oleh manajer dapat berdampak pada 3 aktivitas perusahaan, yaitu SDM, kapasitas, dan manajemen rantai pasok. Terdapat 7 langkah forecasting. Yang pertama ada tetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, pilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, tentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, pilih tipe mode peramalan. Yang kelima, kumpulkan data yang dibutuhkan. Yang keenam, buatlah peramalan. Dan yang ketujuh, lakukan validasi dan tetapkan hasil peramalan. Selanjutnya ada jenis forecasting. Terdapat 3 macam jenis forecasting. Yang pertama ada economic forecast atau peramalan ekonomi yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada technological forecast atau peramalan teknologi yang memperlihatkan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan tempat produksi dan peralatan yang baru. Yang ketiga ada demand forecast atau peramalan permintaan. Adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada pendekatan forecasting. Terdapat 2 pendekatan forecasting. Yang pertama ada qualitative method. Pada qualitative method ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada jury of executive opinion. Adalah teknik peramalan yang menggunakan pendapat sekelompok kecil manajer tingkat tinggi untuk membentuk perkiraan permintaan kelompok. Yang kedua ada Delphi method. Adalah suatu teknik peramalan dengan menggunakan proses kelompok yang memungkinkan para ahli membuat peramalan. Yang ketiga ada Sales for Composite. Adalah suatu teknik peramalan berdasarkan perkiraan tenaga penjualan mengenai penjualan yang diharapkan. Yang keempat ada Customer Market Survey. Adalah suatu metode peramalan yang mengumpulkan masukan dari pelanggan atau calon pelanggan mengenai rencana pembelian di masa depan. Pendekatan yang kedua adalah quantitative method. Di quantitative method ini terdapat 2 bagian juga. Yang pertama adalah time series models, yang mana memprediksi dengan asumsi bahwa masa depan merupakan fungsi dari masa lalu. Yang termasuk kategori ini yaitu ada pendekatan naif, rata-rata pergerakan, pemulusan eksponensial, dan proyeksi tren. Yang kedua ada associative models. Model asosiatif seperti regresi linear menggabungkan variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang diramalkan. Misalnya, model asosiatif untuk penjualan mesin pemotong. Penjualan mesin pemotong rumput mungkin menggunakan faktor seperti pembangunan perumahan baru, anggaran iklan, dan harga pasar. Yang termasuk kategori ini ada regresi linear. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang time series model, yang pertama ada naif
approach atau pendekatan naif, yang mana asumsikan permintaan di waktu akan datang sama dengan sebagian besar periode. Misal, jika penjualan Januari 68, maka penjualan Februari juga 68. Kadang-kadang efektif dan efisien dari segi biaya menjadi titik awal yang baik. Yang kedua ada moving average. Moving average merupakan sejumlah data akrual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Terdapat rumus dari moving average. Yang pertama adalah simple moving average, yaitu delta A dibagi N. Yang kedua ada weighted moving average. Bisa dilihat pada PPT. Itu ada rumus-rumusnya. Baiklah, selanjutnya ada untuk pendekatan kuantitatif tadi ada asosiatif model. Kelemahan utama metode asosiatif seperti regresi linier ini adalah kita harus menyediakan perkiraan variabel independen X sebelum memperkirakan variabel dependen Y untuk periode waktu berikutnya. Hal ini akan menyulitkan dalam menentukan nilai masa depan dari berbagai variabel independen umum seperti tingkat pengangguran. Persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah intercept atau konstanta, B adalah koefisien regresi atau slope. Persamaan regresi linier di atas dapat pula dituliskan dalam bentuk Y sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat dikali X. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi forecasting. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.